Saya terima message daripada Cristiano Ronaldo. Un poco de responsabilidad de todo y siempre, por sobre todas las cosas, entender de que Setelah Prancis menolak dan bantah join Malaysia Cup, sekarang Argentina juga langsung skakmat Malaysia. Presiden AFA, sorry, bukan level kami itu. FAM Malaysia, kami akan undang Portugal. Belum lama publik Asia Tenggara dibuat heboh dengan kabar bahwa Malaysia akan menggelar mini turnamen bertajuk Malaysia Cup 2026 dan akan mengundang dua raksasa dunia sekaligus, Argentina dan Prancis, untuk bermain di Bukit Jalil. Kabar ini menyebar cepat, dibahas di mana-mana, dipotong-potong jadi konten, dibicarakan di tongkrongan, dan bahkan dipercaya sebagian orang sebagai sesuatu yang tinggal menunggu waktu untuk terrealisasi. Narasinya sudah terlanjur besar, sudah terlanjur dipercaya, sudah terlanjur dianggap serius. Tapi yang tidak banyak disangka orang, cerita itu pelan-pelan mulai retak. Bukan karena netizen, bukan karena pengamat, tapi karena federasi yang disebut namanya sendiri mulai bicara. Pertama, Presiden Federasi Prancis memberikan pernyataan yang pada dasarnya membantah bahwa timnas mereka akan ikut turnamen tersebut. Nada bicaranya halus, tapi maknanya jelas. Tidak pernah ada rencana seperti itu, tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan. Dan itu saja sebenarnya sudah cukup membuat publik Asia Tenggara mulai mengernyitkan dahi. Tapi situasi berubah dari aneh menjadi memalukan ketika giliran Presiden AFA, Federasi Argentina yang buka suara. Dan kali ini nadanya jauh lebih tajam, jauh lebih tegas. Kalimat yang keluar sederhana tapi memukul keras. Sorry, itu bukan level kami. Kalimat itu langsung terasa seperti skakmat. Karena itu bukan lagi bantahan administratif, itu bukan lagi klarifikasi diplomatis. Itu sudah seperti penegasan jarak level antara klaim yang beredar dengan realitas sepak bola dunia. Dan di titik inilah, publik mulai sadar bahwa cerita Malaysia Cup ini bukan lagi soal rencana turnamen, tapi soal kredibilitas klaim yang sudah terlanjur menyebar luas. Yang bikin suasana makin unik, respon dari FAM Malaysia bukanlah penjelasan detail tentang kenapa Argentina dan Prancis membantah, bukan klarifikasi panjang, tapi justru pernyataan baru, mereka akan mengundang Portugal. Disinilah netizen Asia Tenggara langsung pecah suara, karena alur ceritanya jadi terasa seperti lompat-lompat, seolah masalahnya bukan pada klaim sebelumnya, tapi pada negara mana lagi yang akan disebut berikutnya. Padahal, yang dipertanyakan publik bukan siapa yang akan diundang selanjutnya, tapi apa sebenarnya yang terjadi dengan klaim awal yang sudah terlanjur dipercaya banyak orang. Publik mulai membandingkan dengan pengalaman nyata yang pernah terjadi di kawasan ini. Indonesia misalnya, untuk mendatangkan Argentina ke Jakarta saja waktu itu prosesnya panjang, negosiasinya lama, biayanya luar biasa. Itu pun bukan dalam format turnamen, hanya FIFA Matchday, tapi semuanya transparan. Dari awal rumor, lalu konfirmasi resmi, rilis dari Federasi Argentina, jadwal jelas, poster resmi, konferensi pers, sampai akhirnya pertandingan benar-benar terjadi di stadion. Itu proses nyata, itu bukti, itu fakta yang bisa dilihat semua orang. Sekarang, di kasus Malaysia Cup, yang muncul justru kebalikannya. Rumor besar dulu, klaim besar dulu, poster-poster beredar dulu. Tapi konfirmasi resmi dari federasi yang disebut namanya tidak ada. Dan ketika federasi itu akhirnya bicara, yang keluar bukan konfirmasi, tapi bantahan. Disitulah netizen mulai melihat polanya. Bukan lagi soal apakah Malaysia mampu atau tidak, tapi kenapa klaim itu bisa menyebar begitu jauh tanpa dasar yang jelas. Argentina saat ini adalah juara dunia, nilai komersialnya sedang sangat tinggi, jadwalnya padat, friendly match saja mereka sangat selektif memilih lawan dan lokasi. Bahkan negara-negara Eropa pun harus melalui negosiasi panjang untuk mengatur laga uji coba. Lalu tiba-tiba nama Argentina muncul di mini turnamen yang bahkan belum jelas formatnya. Wajar kalau AFA langsung bergerak cepat, karena federasi besar seperti itu tidak mau namanya dibawa-bawa tanpa komunikasi resmi. Itu bisa dianggap tidak profesional di level internasional. Dan ketika kalimat bukan level kami keluar, itu seperti garis tebal yang memisahkan antara narasi yang dibangun dengan realitas sepak bola dunia. Di titik inilah, publik Asia Tenggara mulai melihat bahwa Malaysia Cup bukan lagi dibahas sebagai turnamen, tapi sebagai fenomena komunikasi yang janggal. Karena biasanya, turnamen diumumkan setelah semua peserta pasti, setelah kontrak ditekan, setelah jadwal disetujui, bukan diumumkan dulu, lalu pesertanya membantah.
Itulah yang bikin cerita ini makin ramai, karena netizen mulai mengingat lagi momen Indonesia mendatangkan Argentina, karena itu jadi pembanding yang sangat kuat. Indonesia saja butuh usaha luar biasa untuk satu pertandingan, itu pun dengan proses yang sangat jelas. Sekarang muncul klaim dua raksasa dunia akan datang sekaligus ke satu turnamen mini, tanpa rilis resmi dari mereka, tanpa jejak komunikasi yang terlihat, tanpa jadwal yang jelas. Dan ketika dua federasi itu bicara, mereka bilang tidak pernah ada. Disinilah kata skakmat terasa sangat pas. Prancis sudah lebih dulu mematahkan, Argentina datang mengunci, dan respon FAM yang menyebut Portugal justru membuat situasi terasa semakin tidak nyambung. Karena masalahnya bukan di siapa yang akan diundang berikutnya, tapi pada klaim awal yang sudah terlanjur menyebar dan dipercaya publik. Bahkan banyak netizen mulai bercanda kalau Portugal nanti juga membantah, kira-kira negara mana lagi yang akan disebut. Candaan ini muncul bukan karena benci, tapi karena situasinya sudah terasa terlalu janggal untuk dianggap serius. Dan ketika publik sudah mulai mentertawakannya, itu artinya narasinya sudah bergeser jauh dari tujuan awal. Sepak bola modern bukan cuma soal pertandingan di lapangan, tapi juga soal reputasi federasi, soal komunikasi profesional, soal bagaimana hubungan antar federasi dijaga dengan baik. Karena membawa nama federasi besar tanpa komunikasi yang jelas bisa dianggap tidak menghormati mereka. Itulah kenapa AFA dan FFF memilih untuk bicara, dan mereka bicara dengan sangat tegas. Sekarang sorotan bukan lagi ke Argentina, bukan lagi ke Prancis, tapi ke FAM Malaysia sendiri. Karena publik termasuk publik Malaysia mulai bertanya hal yang sama. Sebenarnya yang benar itu yang mana? Karena mereka juga membaca berita yang sama. Mereka juga melihat pernyataan resmi dari federasi-federasi itu, dan mereka juga mulai bingung. Malaysia Cup yang awalnya dipromosikan sebagai turnamen ambisius, pelan-pelan berubah menjadi ujian kredibilitas. Bukan lagi soal siapa yang datang, tapi bagaimana menjelaskan apa yang sudah terjadi. Karena di era sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Dan ketika informasi itu dibantah langsung oleh sumber resminya, dampaknya juga sangat besar. Di Asia Tenggara, publik sepak bola itu sangat peka. Mereka mungkin fanatik, tapi mereka juga cerdas. Begitu ada yang terasa tidak masuk akal, langsung jadi bahan diskusi panjang. Dan diskusi ini sekarang bukan cuma di Malaysia, tapi di Indonesia, Thailand, Vietnam, bahkan sampai Filipina. Karena ceritanya sudah terlanjur viral. Yang paling menarik, ini semua terjadi bahkan sebelum ada satu bola pun yang ditendang. Bahkan sebelum turnamennya jelas. Bahkan sebelum jadwalnya diumumkan. Artinya, Malaysia Cup sudah jadi pembicaraan besar, tanpa perlu pertandingan. Tapi bukan karena prestasi, tapi karena narasi yang bertabrakan dengan realitas. Dan di tengah semua ini, publik hanya bisa geleng-geleng kepala, karena yang terjadi terasa seperti mimpi di siang bolong. Klaim besar muncul, lalu satu persatu runtuh oleh pernyataan resmi. Dan sekarang, yang tersisa adalah pertanyaan besar. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Karena yang sudah bicara bukan netizen, bukan media, tapi federasi kelas dunia. Dan itu tidak bisa dianggap angin lalu.